Oke teman-teman, baik saya mau share sedikit. Jadi kemarin saya sempat buat review atau compare beberapa bor 12 volt saya. Dan saya dapati bahwa masalah molar itu pada saat saya beri sedikit tekanan di bagian belakang bor, itu tenaganya berkurang. Sehingga skrup tidak dapat masuk secara total ke dalam kayu. Nah, saya coba bongkar. Jadi saya coba bongkar dan akhirnya setelah saya pelajari, jadi di posisi antar gearbox dengan penutup ini, gearbox ini dengan penutup ini ada gesekan. Jadi teman-teman, di sini ada gesekan. Ya, saya buka dulu ya sebentar. Ya, jadi di bearing ini. Jadi bearing itu kan ada dua ini ya lingkarannya, lingkaran luar dan lingkaran dalam. Rata-rata waktu bor ini datang kemarin sudah dengan bearing tambah, sudah dengan ring tambahan sebelah sini. Masalahnya adalah ringnya terlalu lebar. Jadi ringnya terlalu lebar, waktu datangnya bor ini itu ringnya terlalu lebar, sehingga kedua lingkaran bearing, lingkaran dalam dan lingkaran luar, saling bergesekan. Padahal idealnya ya lingkaran dalam dan lingkaran luar itu harus rapat di permukaan yang berbeda. Maksud saya, ring dalam harus rapat ke sini dan ring luar harus rapat ke plastik penutupnya. Nah, pada saat kita pasang ring yang lebih lebar, berarti lingkaran dalam ini akan bergesekan dengan lingkaran luar ini, itu sehingga putaran menjadi berat. Seharusnya ring tidak boleh bergesekan antara lingkaran dalam dan lingkaran luar. Ya, mungkin saya coba ambil satu ring supaya kita lihat seperti apa maksud saya. Jadi saya keluarin dulu ring yang saya buat ini, ya. Jadi ini lebar kan? Jadi ini lebar, luar biasa lebarnya. Jadi kalau saya pasang bearing ini, ke sini, berarti permukaannya lingkaran luar dan lingkaran dalam sama-sama rapat ke situ. Artinya ada gesekan antara lingkaran dalam dan lingkaran luar bearing tersebut ke ring ini. Ya. Nah, jadi kemarin saya coba untuk membuat ring. Jadi ring yang ada di bawah bearing ini saya buat lebih ramping. Kalau teman-teman dapat sendiri yang lebih ramping lebih bagus. Jadi ring ini saya buat lebih ramping menjadi seperti ini. Jadi ketika ini saya simpan di sini, ya. Kemudian saya simpan. Kemudian saya taruh bearing di sini. Artinya ini, posisi ini
si bearing ini tidak, lingkaran luar bearing ini tidak akan rapat ke bawah. Artinya ini free, putarannya free, karena tidak ada gesekan dengan permukaan yang ada di bawah, karena ini sudah diganjal sama bearing yang ini, ring yang ini, yang satu ini. Nah, teman-teman, jadi itu satu yang saya dapatkan. Jadi ini semoga teman-teman, kalau teman-teman bisa mengatasi. Jadi cara bikinnya ya saya cuma pakai gerinda aja, pakai skru besar supaya dia tidak goyang. Saya masukin skru besar ke sini, kemudian saya lock, kemudian simpan, taruh di bor duduk, terus dikikis pakai gerinda sambil bornya diputarkan sampai seramping itu. Jadi ini sudah free, dia tidak ada gesekan antara bearing dengan benda yang ada di bawahnya, itu gearboxnya. Oke. Setelah itu, jadi ini artinya sudah teratasi ya. Setelah itu saya ya pastinya kencangin. Ya. Jadi ini sudah tidak ada halangan di sini, jadi dia bergeraknya free, sekalipun saya tekan dia bergerak. Kemarin sebelum saya dapat solusi itu, kalau saya tekan di bagian depan cak sini dan coba putar, itu tidak akan bisa terputar. Kalaupun terputar, cukup berat putarannya. Nah, yang kedua, saya dapat masalah lagi di sini. Pada saat ini dimasukkan seperti ini. Maaf, saya buka dulu ini. Pada saat ini saya masukkan seperti ini. Kalau saya coba tekan seperti ini, ada pergerakan di kipas dinamonya. Jadi kalau saya tekan, coba teman-teman perhatikan, ada pergerakan ke belakang kan? Nah, yang ini ada pergerakan ke belakang kalau saya tekan di sini. Jadi ada pergerakan. Jadi mungkin ini juga salah satu yang mempengaruhi kalau saya menekan dari belakang. Ini gigi yang ada di sini atau pembatasnya ini mungkin bergesekan dengan bearing yang ada di dalam. Jadi solusinya saya coba seperti ini. Saya pasang ring yang cukup tipis di sini untuk memberi jarak antara gearbox dengan dinamo, dengan motornya. Dan kalau saya tekan seperti ini, tidak ada perubahan ya. Dia tidak mundur lagi ke belakang. Sekali lagi saya tekan. Kalaupun ada pergerakan, ya mungkin kita tinggal tambah saja sedikit untuk ganjel, supaya tidak, ketika ditekan ini tidak mundur ke belakang. Tapi ini sudah cukup ya, sekalipun masih mundur ke belakang sedikit saja. Tapi ini setelah saya lakukan ini, ternyata powerful teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Jadi di sini diganjel, di dalam juga diganjel supaya tidak ada gesekan dan bearing berputar dengan sempurna. Oke, saya kira gitu teman-teman. Thank you untuk subscribe, komen dan lain-lain. Mohon dukung channel ini. Kiranya selalu bisa share hal-hal penting seputar power tools dengan teman-teman. Oke. Selamat beristirahat.